Halo semuanya, selamat datang di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari salah satu subscriber channel Curhat Keuangan yang ada di video pengalaman galbay saya di Kredipo sebesar 5,8 juta. Di sini langsung aja saya bacakan. Ini pertanyaan dari Tita Resita. Bang, maaf kalau kasus saya akunnya suami dipinjam temannya. Murni keteledoran suami karena kita gak pernah punya aplikasi dan gak pernah sekalipun punya pinjaman online. Seingat suami waktu minjemin tahun lalu, tapi data tagihan kemarin katanya ada penarikan di bulan ketiga. Kami kaget sekaligus bingung karena kami gak pernah punya utang pinjol. Ternyata suami juga kasih beserta ATM-nya. Mungkin karena setiap gajian masih dibayar cash, jadi gak kepake juga. Suami gak berpikir sampai sejauh ini. Sekarang kami dibebankan utang temannya yang udah kabur totalnya 5,5 juta. Kami gak sanggup bayar dalam 1 minggu. Tolong share bang, seandainya kami gak bayar itu gimana? Dan kalau dibayar semampunya, apa suatu hari akan menggunung dan menagih lagi ke kami? Mohon solusi dari pengalamannya bang, saya gemeteran harus bayar hutang yang bukan kami yang pinjamnya. Baik, saya akan rinci kasus ini berdasarkan komentar ya. Kira-kira ada 6 poin yang akan saya rinci di sini. Pertama, keluarga Mbak Tita ini belum pernah punya hutangan pinjaman online ya. Hutang dalam bentuk uang ya. Nggak tahu kalau misalkan dalam bentuk pay letter 30 hari atau cicilan misalkan beli HP, beli barang-barang elektronik dan lain sebagainya, nggak tahu ya. Yang jelas pinjaman uang online itu belum pernah punya sekalipun meski punya akun Kredipo. Kedua, suaminya Mbak Tita ini punya akun Kredipo yang mungkin digunakan untuk pembelian barang secara online ya. Tapi akunnya ini tidak digunakan untuk pinjaman online. Akan tetapi pastinya sudah memiliki limit. Ketiga, akun Kredipo suaminya ini dipinjam oleh temannya. Nah, temannya ini kita sebut pelaku ya. Akun Kredipo suaminya ini dipinjam sama si pelaku. Entah dipinjam hanya HP-nya saja atau emang sekalian akunnya. Si pelaku membuka akun Kredipo si suami di HP si pelaku. Tidak dijelaskan ya. Akhirnya akun suami Mbak Tita ini disalahgunakan. Di dalam akun tersebut sama si pelaku dilakukan peminjaman uang ya. Lagi-lagi ini penarikannya entah langsung dari HP suami atau dari HP si pelaku ya. Yang jelas akun Kredipo si suami ini, suami Mbak Tita ini disalahgunakan oleh si pelaku dan dilakukan pinjaman online menggunakan akun sang suami ya. Keempat, setelah beberapa lama, tiba-tiba Mbak Tita sekeluarga ini, suaminya ini dapat tagihan dari Kredipo sebesar 5,5 juta yang harus dibayar karena akunnya digunakan untuk pinjaman online oleh si pelaku ya. Dan dapat tagihan ini harus bisa membayarnya dalam waktu 1 minggu. Mungkin jatuh temponya itu 1 minggu ya. Yang kelima, pertanyaannya seandainya nggak bayar gimana? Dan yang keenam, terus solusinya gimana? Oke, itu 6 poin rinciannya. Kemudian solusinya itu gimana atau solusinya bagaimana? Nah, di sini saya juga sudah merangkum ada sekiranya 4 solusi yang sudah saya catatkan ya. Ini murni dari pemikiran saya dan dari pengalaman saya. Solusi pertama, galbay atau gagal bayarkan saja. Jangan dibayar sekalian. Jika Kak Tita merasa itu bukan tanggung jawab, itu bukan suami Kak Tita yang melakukan, karena semua ini atas dasar penipuan, pembajakan akun, ya sudah, galbaykan saja sekalian. Resikonya apa? Ya tentunya ada risiko ya. Risiko yang jelas itu nama kita pasti sudah akan jelek di Slik OJK, BI checking, yang tentunya akibat jeleknya nama kita itu, kita gak bakal bisa lagi melakukan pinjaman atau kredit. Misal kredit kendaraan, pinjaman untuk permodalan usaha, itu gak bakal bisa. Karena apa? Karena nama kita sudah jelek di Slik OJK dan juga BI checking. Apalagi resikonya? Kita ya, seandainya kita galbaynya sudah lama, ya kita bakal didatangi sama DC yang bakal maksa kita buat bayar semua nominalnya. Kalau misalkan kita galbay lama, tentunya dari 5,5 juta itu bakalan membengkak. Dan DC gak mau tahu, kita tetap harus bayar, pasti bilangnya kayak gitu. Seandainya didatangi, kan kita memang udah niat galbay dari awal, ya sudah jelasin saja semuanya. Seandainya dia gak mau mengerti, ya sudah.
Kita sudah menjelaskan, ya sudah kita tinggalkan saja. Seandainya didatangi ya paling didatangi cuma 3 kali. Setelah itu udah beres. Positifnya apa untuk kita di solusi pertama ini? Tentunya akibat nama kita sudah jelek di Slick OJK dan BI Checking, kita secara tidak langsung jauh dari yang namanya cicilan, kredit, pinjaman online. Karena pastinya kita akan kesusahan untuk mendapatkan semua itu. Ya mungkin ini cara Allah buat menjauhkan kita dari riba gitu ya. Solusi selanjutnya, solusi kedua, yaitu bayar pokoknya saja. Karena mau bagaimanapun, pihak pinjol itu nggak mau tahu. Ya akan tetap menyalahkan suaminya Mbak Tita sebagai pemilik akun dan atas keteledorannya. Karena sadar gak sadar, sudah memberikan data di akunnya atau memberikan akunnya pada orang lain secara sukarela. Ya sudah, nanti bayar saja pokoknya. Berapa nominal yang dipinjam sama temannya, ya sudah itu yang pokoknya. Sisanya, bunganya, dendanya itu tinggalin saja. Gak usah dibayar. Dan tentunya hal ini ada resikonya. Resikonya seperti di solusi pertama ya. Selanjutnya, solusi ketiga, bagaimana kalau saya pribadi ada di posisi Mbak Tita. Yang akan saya lakukan itu, saya akan galbay saja. Meskipun menurut pihak pinjol memang saya juga ikut berkontribusi dalam melakukan pinjaman itu. Kontribusinya gimana? Tentunya sebelum saya buka akun Kredipo, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan untuk menjaga akun saya. Misal tidak memberikan data, PIN, OTP, password pada orang lain, saya tetap akan galbaikan sekalian. Karena pandangan saya secara pribadi, ini tetap kesalahan teman saya. Yang emang dasarnya udah punya jiwa maling, otaknya copet dan penipu. Seperti apa contohnya? Contohnya kayak gini deh. Kayak motor yang lupa kita cabut kuncinya. Bukan salah yang teledor karena gak cabut kunci kalau sampai motornya hilang. Kalau orang itu mindsetnya baik, bukan otak copet dan pencuri, mau ada motor apapun di hadapannya yang kuncinya masih nancep, lupa dicabut sama ownernya, sama pemiliknya, pasti gak bakal dicuri itu motor. Beda lagi kalau otaknya emang udah pencuri. Mau gak ada kunci yang nancep pun pasti akan dicuri. Apalagi kalau kuncinya masih nancep. Dan seperti itulah mindset teman dari suaminya Mbak Tita. Mindset copet, pencuri, maling. Solusi terakhir yang ini menurut saya menjadi solusi terbaik. Apa? Solusi terbaik khusus di kasus ini, khusus kasus ini ya, galbay total saja. Jangan ada istilah bayar-bayar pokoknya saja. Karena apa? Kalau kita galbay, nama kita jelek di OJK. Di BI Checking jelek juga. Seandainya kita bayar pokoknya saja pun, nama kita tetap jelek di OJK. Nama kita tetap jelek di BI Checking. Toh, ini bukan tanggung jawab kita. Bukan kita yang mengambil uangnya. Kita sebenarnya nggak ada tanggungan sama sekali, meskipun hanya bayar pokoknya saja. Galbay total aja, itu solusi terbaiknya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang lain, pertama, jangan gampang-gampang ngasih data kita berupa password, PIN, OTP, dan data rahasia lain pada siapapun. Meskipun dia ngaku CS dari pinjol, CS aku laku, CS Shopee, jangan sampai ngasih. Bahkan gitu, ke keluarga kita sekalipun itu jangan. Karena dengan seperti itu, kita seolah memberi jalan buat orang lain untuk melakukan penyalahgunaan pada akun kita. Kedua, jika kita merasa tidak bersalah dan memang tidak bersalah, jangan takut untuk galbay. Masalah nama buruk di Slick OJK, BI Checking, harus bersyukur. Biar kita jauh sama yang namanya cicilan, hutang online, riba. 3, makin kesini kasus penipuan itu makin banyak. Entah itu dalam bentuk gestun di Facebook, di marketplace, di online shop. Kalau untuk gestun ini mending gestun sendiri aja lah. Buat tutorialnya, contoh gestun SPayLater saya sudah bikinkan videonya di channel saya. Keempat, untuk saat ini ada juga model penipuan terbaru. Apa contohnya? Tiba-tiba kita dapat transferan dari orang lain, misalkan 20 juta. Gak tahu nih dari siapa, udah nanya ke keluarga, gak ada yang ngerasa transfer ke kita. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang nelpon, ngaku salah transfer dan minta dibalikin uangnya. Nah, kalau ada yang seperti ini, itu uang yang nyasar ke rekening kita, jangan dibalikin. Udah pakai aja. Kalau kita balikin, kita nanti yang ditagih sama pinjolnya. Itu data kita yang digunakan sama dia. Banyak pihak-pihak oknum-oknum yang barangkali X dari pihak pinjol punya data kita yang menggunakan data kita untuk
minjem di salah satu aplikasi, ditransfer ke rekening kita, dianya nanti minta buat ditransfer balik. Jangan percaya sama siapapun lah pokoknya. Termasuk sama saya pribadi ya. Misalkan suatu saat saya menawarkan jasa ini itu, saya hilap nawarin jasa gestun, misalkan jangan sampai percaya meskipun saya punya channel sendiri. Tetap percaya sama diri sendiri, setiap mau melakukan apapun harus riset dulu, harus ngelakuin penelitian kecil-kecilan gitu. Jadi setiap langkah itu harus kita pertimbangkan secara matang. Apalagi soal keuangan. Salah sedikit, fatal, keluarga yang jadi korban. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.